bilang, wah enak juga hidup jadi pendeta ternyata. Ngapain nggak dari dulu juga? Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa. Termasuk pembantu cewek. Bukan, ya termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Shalom saudaraku, bertemu lagi dengan saya Didit Yuli. Dalam video kali ini saya mau menanggapi video dari seorang mualaf. Katanya sih mantan pendeta. Dan dia bilang selama dia jadi pendeta, semua fasilitas yang dia mau dipenuhi oleh gereja, termasuk cewek. Jadi dia dapat pembantu cewek 11 dan dia tiduri semuanya. Nah, apakah benar demikian seorang pendeta mendapat hak istimewa seperti itu? Mari kita lihat videonya. Saya sekolah di STT Pelanggaran, sekolah Tenggiling, di Tenggiling, sekolah tinggi teologi. 1 tahun di sana, tahun 2012 saya lulus. Saya jadi pendeta muda di daerah Palangkaraya. Awalnya di Hotel Hawaii, saya pernah bilang pertama kali saya khotbah di Hotel Hawaii sebagai pembicara KKR Kebangkitan Rohani, saya pernah bilang, jangan pernah Anda meninggalkan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus juru selamat kita. Karena orang mati dibangkitkan, orang sakit disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar. Itulah kuasa Tuhan. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tadi dia bilang bahwa dia dulu sekolah di STT Palangkaraya 1 tahun. Adakah sekolah teologi yang kuliahnya hanya 1 tahun? Saya pikir nggak ada. Saya dulu sekolah teologi itu 4 tahun. Dan itu sangat lama sekali. Jadi, kalau ada STT yang 1 tahun, itu pasti STT yang abal-abal. Kemudian, dia bilang setelah 1 tahun di situ, dia lulus langsung jadi pendeta muda. Nah, ini juga aneh ya. Dia pikir untuk menjadi seorang pendeta itu mudah. Tinggal jadi pendeta, pakai baju yang ada kolarnya, selesai, maka jadi pendeta. Tidak seperti itu. Untuk jadi pendeta itu ada tahap-tahap yang harus dilalui dan ada juga ujian-ujian yang harus dia lewati. Jadi nggak semudah itu untuk jadi pendeta. Tiba-tiba Anda ngelamar, saya mau jadi pendeta, oke, kamu jadi pendeta. Nggak seperti itu. Bahkan di gereja-gereja tertentu, untuk menjadi seorang pendeta, itu harus mengikuti proses yang sangat panjang. Anda harus jadi vikaris dulu, tahun pertama dipindah lagi ke gereja yang lain, tahun kedua dipindah lagi ke gereja lain, tahun ketiga dipindah lagi ke gereja lain, dan kemudian baru dites, layak nggak untuk jadi seorang pendeta. Kalau nggak layak jadi seorang pendeta, ngulang lagi jadi vikaris lagi. Jadi seperti itu prosesnya. Nggak ujuk-ujuk, apa itu ujuk-ujuk? Tiba-tiba Anda jadi seorang pendeta selesai begitu. Enggak. Jadi ini pasti Anda tidak jujur dalam hal ini. Pasti Anda berbohong. Kemudian mari kita lihat video yang kedua. Wah enak juga hidup jadi pendeta ternyata. Ngapain nggak dari dulu juga? Karena sebagai pendeta itu difasilitasi apapun yang kita ingini bisa. Termasuk pembantu cewek. Bukan, ya termasuk pembantu cewek. Pembantu cewek saya maaf, bukan saya ini. Di dalam 11 pembantu cewek itu semuanya saya tidurin. Push. Oh, dosa saya sudah ditebus Pak. Tenang aja, dosa saya dituduhin nggak apa-apa. Ngapain dosa saya seorang pendeta, dosa saya sudah ditebus di atas kayu salib, ngapain mikir dosa lagi? Tapi kesadaran saya pribadi sekarang, kalau dosa saya sudah ditebus, ngapain saya repot-repot jadi pendeta? Lebih baik jadi jemaat aja yang biasa, 1 minggu 1 kali baca Alkitab. Orang pintar, orang pendeta pintar, kalau dia mempelajari Al-Quran dia akan masuk Islam dari manapun. Banyak pendeta, mungkin saya yang ke 1000 kalinya yang mengucap, seorang pendeta mengucap 2 kali syahadat di sini Pak. Maksudnya masuk ke dalam agama Islam itu sendiri. Nah,
di video yang kedua ini jujur ya, saya agak sedikit jengkel dengan saudara kita yang mualaf ngakunya mantan pendeta ini ya. Dia bilang jadi pendeta itu enak. Semua yang dia mau difasilitasi. Nah, tadi saya tidak cantumkan di video yang sebelumnya itu. Dia bilang kalau untuk jadi pendeta itu bisa dikasih rumah, mobil, motor, dan semua yang dia mau itu dicukupi. Saya punya banyak teman pendeta dan sangat banyak teman-teman saya juga yang pendeta. Nyatanya tidak seperti yang saudara kita sampaikan ini. Memang kalau dia melayani di gereja besar, jikalau jemaatnya mampu untuk memfasilitasi pendetanya untuk mempunyai mobil, ya pasti akan diberikan mobil. Dan itu adalah mobil dinas, termasuk juga motor. Jadi tidak semua yang Anda katakan tadi ini adalah benar. Dan kemudian pendeta juga mendapatkan pembantu cewek. Dia punya 11 pembantu cewek dulunya. Dan ditiduri semua. Jadi ini yang salah sebenarnya siapa sih? Pendetanya atau Anda? Atau Anda yang celutak? Maaf, bahasa saya agak kasar. Atau Anda yang memang agak rusak ya. Kenapa pembantu Anda tiduri? Ataukah alasan Anda tadi dibilang kan dosa saya sudah selesai, sudah diampuni di kayu salib. Jadi, kalau seperti itu yang salah bukan pendetanya. Yang salah adalah saudara. Itu pembantu kenapa Anda tiduri semuanya? Setahu saya juga tidak punya tidak dapat pembantu perempuan apalagi 11. Dan teman-teman saya tidak ada yang punya pembantu apalagi dapat jatah perempuan 11. Tidak ada. Pasti Anda ini mengarang bebas dengan kesaksian Anda supaya kelihatan supaya kelihatan memang Anda ini seorang mantan pendeta, begitu ya. Nah, kalau mantan pendeta kan laris di sebelah kan, iya kan? Nah, jadi pesan saja bagi saudaraku yang umat Nasrani dan juga Katolik, mari kita belajar Alkitab sungguh-sungguh dengan benar, dengan rajin, supaya kita memahami firman Tuhan itu dengan benar. Jangan seperti saudara kita ini yang akhirnya dalam tanda kutip dia menjual imannya. Dan ini penjelasan dari saya, ini klarifikasi dari saya. Semoga kita semuanya tetap waras. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.